Kebakaran besar terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Jakarta Utara saat perayaan Idul Adha. Api membakar ratusan bangunan rumah warga yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di Jalan Empang Damai, Rawa Indah. Sedikitnya 3.200 jiwa atau sekitar 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendirikan sejumlah tenda darurat untuk menampung para korban. Sementara Dinas Sosial dan BPBD DKI Jakarta juga turut menyalurkan bantuan logistik dan makanan sejak Jumat malam kemarin. Kebakaran dahsyat yang melanda permukiman padat di Kampung Rawa Indah, Penjaringan, Jakarta sudah berhasil dipadamkan. Meski masih terlihat ada beberapa spot kepulan asap, warga saat ini masih berusaha untuk mencari sisa harta benda mereka pasca kebakaran Jumat kemarin. Berikut penelusuran reporter TV One Vanessa Liu dan juru kamera Dwi Kustantio. Kebakaran yang terjadi pada Jumat kemarin, tepatnya di Hari Raya Idul Adha, yaitu di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kejadian kebakaran kemarin, pemirsa, telah melahap sekitar 450 rumah warga yang menyebabkan ribuan warga kehilangan rumahnya atau tempat untuk bernaung. Dan untuk saat ini, seperti yang bisa Anda lihat, pemirsa, saya sedang berdiri di atas reruntuhan atau puing-puing dari rumah warga yang sudah hancur lebur dan tidak berbentuk. Seperti yang bisa Anda lihat, tadinya rumah warga di sini memang padat penduduk yang menyebabkan api menjalar dengan sangat cepat sehingga rumah warga habis dilahap oleh api. Dan yang tersisa saat ini yang bisa kita lihat adalah sisa-sisa perabotan yang berbahan dasar logam seperti kipas angin, panci, ataupun bekas kompor yang tidak habis terbakar api. Namun sisanya untuk barang-barang warga sendiri sudah habis terbakar api. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang menjadi korban dari kebakaran ini, yaitu ada Ibu Asnawiyah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, boleh diceritakan mungkin turut prihatin sebelumnya Ibu dengan kejadian ini? Kalau boleh tahu, saat kejadian kemarin Ibu sedang di mana? Kejadian kemarin posisi saya lagi di luar sama suami, dan kebetulan anak saya di rumah sendiri. Ada teman-teman dari rumah pada nelfonin karena posisi saya kan di motor, jadi saya kan nggak buru angkat ya. Begitu udah selesai urusan saya nggak telepon, ya itu dapat kabar kebakaran itu jam 11. Nyampe rumah saya setengah 12, itu api bener-bener udah gede banget. Api dari jam 11 sampai jam 7 malam belum padam. Jadi saya datang ke rumah nggak tahu mikirin apa, cuman saya nyari anak sama surat-surat, udah nggak ada yang kebawa. Semua usaha saya di sini juga udah habis kebakar. Berarti pemirsa, saat ini kita sedang berdiri di depan bekas rumah Ibu Asnawiyah yang kini hanya tersisa pondasi-pondasinya saja. Dan seperti bisa Anda lihat, tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagian ini dulunya apa Ibu tadinya sebelum terbakar rumah ini? Ini masuk ruangan biasa, kayak tempat anak saya nonton TV. Nah, sebelah situnya warung sekaligus dapur. Dan yang ke situnya itu kamar mandi. Kalau boleh tahu Ibu dan suami ada usaha apa saja Ibu di rumah ini? Suami saya servis TV, servis elektronik, dan itu semua barang-barangnya. Itu baru sebagian, karena yang tadi pagi kita uber-uberan sama tukang pungut, Kak. Kalau nggak kayak gitu kan tahu sendiri ya. Itu udah sebagiannya, tadinya banyak banget itu yang harus dikiloin. Alhamdulillah nggak kasisa, cuman keluarga sama anak alhamdulillah pada sehat. Mudah-mudahan dikasih sehat terus karena cuacanya kan panas. Kita belum ada tempat soalnya, mau kemana kan? Baik Ibu, untuk kerugian ini sendiri Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah ada terfikirkan rencana ke depannya bagaimana Ibu untuk menyambung hidup? Belum tahu saya.
Ini juga antara boleh dibangun lagi apa enggak kan kita juga nggak tahu ya, karena kita semua di sini juga tahu diri ini bukan tanah pribadi. Tapi ya mudah-mudahan aja pemerintah bisa ada toleransi dan kita bisa bangun lagi, entah dalam waktu dekat. Semoga sih dalam waktu dekat. Dan di sini juga benar-benar butuh kayak tenda sama air bersih, Kak. Pasca kebakaran, kini warga masih mengungsi di penampungan untuk sementara. Dari Jakarta, Vanessa Liu, Dwi TV One mengabarkan.